Halo Netliners, saya punya cerita yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman. Waktu saya remaja, ayah saya anak ke-12 dari 12 orang bersaudara. Nah, bapak saya punya konflik dengan tetangga kami. Nah, bapak saya itu cukup banyak kerbau betinanya. Nah, tidak ada kerbau kami yang jantan ketika itu. Karena kerbau kami yang jantan sudah dijual untuk membiayai kuliah abang saya yang di Bandung ketika itu. Nah, ternyata kerbau-kerbau betina milik bapak saya itu kawin dengan kerbau jantan tetangga kami. Dan lahirlah semua, cukup banyak waktu itu. Dan anak-anak kerbau itulah yang dijual bapakku untuk saya menjadi sarjana. Jadi jelas waktu saya sarjana, bapak saya menjual kerbau, dan kerbau itu lahir dari jantan musuh bapak saya. Jadi bapak saya waktu itu tidak menyadari bahwa saya kuliah karena hasil dari perkawinan kerbau dia dengan kerbau tetangga. Seharusnya dia berterima kasih. Nah, ternyata teman konflik kita pun bisa memberikan sesuatu yang tanpa kita sadari. Terima kasih Netliners. Semoga cerita ini menginspirasi kawan-kawan. Ya, baik Netliners, pemirsa Netline TV ya di channel yang baru ini yaitu Netizen United Online. Ya, depan saya, samping saya ada Bang Gurgur Manurung, kita panggil biasa Bang Gurman, ya adalah seorang tenaga ahli DPR RI, Komisi 6 ya, Komisi 6 DPR RI. Makanya saat ini kita sedang ada di tamannya kompleks DPR MPR ya. Jadi di belakang ini nih adalah gedung kura-kura yang sedang direnovasi. Makanya ada suara-suara itu ya, lagi direnovasi gedung kura-kuranya. Baik, Bang Gurman, kita mau bahas soal terkait dengan Hari Pahlawan ya. Menurut Bang Gurman nih, kita kan nggak melulu tuh pahlawan itu mesti sosok yang dulu kita bayangin ya. Tapi saat ini siapa sih pahlawan yang mestinya kita perhatikan saat ini menurut Bang Gurman? Ya, jadi kalau sebelum Indonesia merdeka itu kan pahlawan itu dianggap adalah orang-orang yang berjuang untuk membangun bangsa ini. Nah, kalau kita bahas tentang definisi pahlawan itu kan orang-orang yang gagah berani untuk membela kebenaran. Jadi pendiri bangsa kita ini kan mereka itu kan orang yang gagah berani melawan musuh untuk menyatakan bahwa ini bangsa kami adalah Indonesia gitu. Nah, pertanyaan Gus tadi kan, Gus Dar kan, siapakah pahlawan sekarang ini? Nah, dalam konteks sekarang ini adalah pahlawan adalah tetap menjadi guru, orang-orang yang memperjuangkan keadilan. Misalnya baru-baru ini di Papua ada Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Ya, mereka itu bagi saya pahlawan. Kenapa? Karena memang sekarang ini kan kita lagi secara dunia kan krisis pangan. Oke, iya betul. Nah, bagaimana kalau krisis pangan, kalau lahan pertanian juga dibuat menjadi korban-korban kapitalisme? Jadi bagi saya mereka itu adalah pahlawan. Maksudnya gimana? Lahan pertanian menjadi korban kapitalisme itu maksudnya gimana? Kalau kita lihat misalnya masyarakat kita itu di akar rumput ini kan sekarang kan akan kehilangan lahan dengan investor. Nah, jadi teman-teman seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara itu kan mereka itu dengan gagah berani melawan konsep pembangunan yang menurut saya proyek ekonomi, pertumbuhan ekonomi angka-angka. Padahal sebenarnya masyarakat kita ini kan sebenarnya nggak bisa dihitung dengan angka, karena di situ ada budaya, ada unlimited value, ada nilai-nilai di dalam budaya masyarakat kita itu yang tak ternilai. Tapi kalau sekarang kalau misalnya datanglah pembangunan, katakanlah seperti di kawasan Danau Toba, misalnya kawasan daerah adat, tiba-tiba harus misalnya milik pemerintah. Nah, yang sebenarnya hutan adat ya kan dijadikan hutan lindung. Ya. Nah, dijadikan hutan lindung, lalu setiap hutan itu dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, lalu itu dianggap menjadi bisa ke investor. Kenapa lahan-lahan adat itu ke investor boleh, ke masyarakat lokal yang sebelum bangsa ini berdiri mereka sudah eksis, lalu
sekarang menjadi sebuah pertengkaran. Padahal disebutnya hutan lindung gitu ya. Ya. Tapi kenapa kok jadi dilindungi dari apa ini? Nah, jadi itu Hutan dia. lindung, ya? Itu dia. Jadi itu kan sebenarnya kan hutan lindung itu kan tanda kutip pintar-pintarnya Kementerian Kehutanan. Bisa itu dirubah-ubah karena misalnya angka-angka digeser dikit, digeser dikit, digeser dikit. Nah, penggeseran-penggeseran itu kan dilakukan oleh orang-orang yang tidak memahami bahwa di situ ada masyarakat adat yang bergabung ke Indonesia supaya tanah adatnya terlindungi. Nah, mereka kawan-kawan yang memperjuangkan masyarakat adat ini, bagi saya itulah pahlawan hari ini. Jadi ini saya menindaklanjuti dari kongres dari masyarakat adat Nusantara di Papua. Selamat ya buat kawan-kawan pejuang. Kawan-kawan adalah pahlawan bagi saya. Ya. Tapi ini nggak ada sangkut paut dengan separatisme kan ya. Justru mereka kan tetap di dalam Nusantara, di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan bagi saya mereka itu adalah orang yang paling cinta Indonesia. Ya. Jadi ini jangan dipelintir bahwa ini separatis gitu kan. Dikit-dikit sekarang kan separatis, radikal gitu kan ya. Seolah-olah mereka tidak cinta Indonesia, padahal justru mereka ini adalah orang-orang yang sangat cinta Indonesia, tidak rela tanah air ini diambil oleh katanya investor gitu ya. Gimana? Jadi gini. Kenapa saya fokus kepada bahwa pejuang masyarakat adat dan juga guru ya, dan juga ya tentu saja banyak, tapi saya agak-agak fokusnya di situ. Kenapa saya mengatakan mereka itu pahlawan? Karena memang begini, Gus. Kurikulum kita di Fakultas Ekonomi seluruh Indonesia memang terkesan kepada pertumbuhan ekonomi angka-angka. Jadi tidak ada nilai-nilai budaya yang kuat, yang kokoh itu, seolah-olah ekonominya rendah. Nah, contoh ini, Gus. Jadi gini, kalau misalnya terjadi banjir suatu kota, ya kan? Nah, kalau Fakultas Ekonomi, kawan-kawan ahli ekonomi menghitung misalnya katakanlah sebuah sarung itu nilai ekonominya yang buruk, tapi dia tidak bisa, ahli-ahli ekonomi kita tidak bisa menghitung fungsinya itu. Kalau dampak dari sarungnya yang buruk, orang akan kedinginan. Jadi nilai itu menjadi hilang. Nah, siapa yang bisa memperhitungkan ini dalam konteks hari ini, saya kira itulah pahlawan. Jadi Indonesia ini akan berubah jika ada mengembalikan nilai-nilai yang selama ini selalu dihitung dengan ekonomi angka-angka. Itulah pahlawan hari ini menurut saya. Itulah pemikiran saya dan itulah kritik saya kepada bangsa kita ini. Oke. Jadi kritik ini sudah berapa lama Bang Burman sampaikan itu? Sudah cukup lama. Baru-baru ini saya misalnya mengkritik teknologi modifikasi cuaca di Danau Toba. Nah, teknologi modifikasi cuaca ini hanya untuk meningkatkan permukaan air Danau Toba untuk kebutuhan sebuah perusahaan milik negara untuk menggerakkan turbin. Nah, dalam keputusan teknologi modifikasi cuaca itu ansih hanya kepentingan mereka. Mereka tidak memperhitungkan dampaknya kepada ekosistem. Katakanlah misalnya kandungan garam yang terbuang, artinya kalau istilah orang Toba menggarami langit. Nah, itu kan akan turun ke ekosistem Danau Toba. Bagaimana dampak garam itu terhadap kandungan garam atau disebut salinitas air Danau Toba? Justru ini akan menentukan keberlangsungannya tanah air kita ini ya. Betul. Jadi kalau terus begitukan, lama kita nggak tahu 10 tahun ke depan seperti apa ini. Tanah air kita ini. Gitu. Jadi sudut pandang kita, siapakah pahlawan sekarang ini mungkin harus berparadigma. Kalau dulu kita pahlawan itu kita anggap sebagai pendiri bangsa yang berkorban melawan penjajah, sekarang ini mungkin kita berubah paradigma untuk memaknai pahlawan itu adalah orang-orang yang melihat secara adil kepentingan masyarakat kita sekarang dan tidak terjebak dengan pertumbuhan ekonomi angka-angka. Bagi saya memang kawan-kawan yang melihat paradigma ekonomi angka-angka ini menjadi kesulitan bangsa kita ini untuk memenuhi keadilan sebagai tuntut sila kelima itu, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Memang itu harusnya kan menjadi tujuan dari kemerdekaan kita ya.
Pancasila ada 5 sila ya. Betul. Jadi dari sila pertama Betul. sampai sila kelima, itu kan sila pertama itu sebagai bahwa kita adalah bangsa yang bertuhan, bangsa yang percaya kepada Tuhan, bahwa kehidupan kita memang bersumber dari Yang Maha Kuasa yang menciptakan. Lalu ada 3 sila berikutnya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini kan kemanusiaan, ya, hak asasi manusia. Lalu ini nasionalisme, ya kan? Ini internasionalisme, nasionalisme. Lalu ini demokrasi. 3 ini kan alat. Ya, dengan selalu kita bersumber kehidupan dari Yang Maha Kuasa, lalu 3 ini menjadi alat sarana untuk mencapai yang kelima. Tujuannya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tujuan ini yang harus diperjuangkan. Jadi kalau dulu para pejuang kemerdekaan, mereka melihat jauh ke depan. Mereka tidak hanya melihat angka-angka. Kalau mereka hanya melihat angka-angka, mereka bisa berbisnis dengan penjajah. Oke, penjajah kasih kita berapa? Ya kan? Silakan menjajah terus. Upeti. Ya kan? Silakan. Upeti. Ya kan? Iya, betul. Silakan Indonesia tetap dijajah, yang penting uang saku kita tetap penuh gitu kan. Iya. Dan kalau istilah upeti itu sekarang ini misalnya jadi gini. Sekarang ini istilahnya uang komisi. Jadi orang bangga dengan jumlah uang komisi yang banyak, produktivitasnya rendah. Pemburu rente. Ya itu dia, itu masalah kita sekarang. Karena zaman dulu itu para pejuang nggak berhitung soal itu. Mereka bangga dengan kebenaran, keadilan. Iya, betul. Keadilan buat rakyat Indonesia. Karena mereka berjuangkan jauh ke depan. Bagaimana nanti anak cucu kita di tanah air ini merdeka bisa menentukan nasib sendiri gitu kan. Nah, tujuannya kita merdeka kan. Betul. Nah, sekarang juga dibutuhkan pahlawan-pahlawan yang melihat itu. Nanti ke depan Indonesia, ke depan ini 50 tahun mendatang, keberlangsungannya seperti apa gitu kan. Jangan cuma melihat angka-angka yang saat ini kita butuh pertumbuhan ekonomi. Jangan jangka pendek gitu. Betul. Jadi saya tidak alergi dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi jangan dan tidak alergi juga dengan investor sebenarnya. Betul. Tidak. Tetapi kan ada sebenarnya konsep sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan. Tetapi konsep sustainable development itu adalah masyarakat lokal menjadi tuan karena mereka sudah teruji ratusan tahun di sana. Jadi sebenarnya ada nilai-nilai lokal kita, sebenarnya orang yang datang harus bertanya kepada tuan rumah. Nah, kalau yang terjadi kan pola pembangunan kita sekarang adalah bagaimana para pemirsa Netline TV ini adalah tuan rumahnya. Ya, harusnya bertanya kepada pemirsa. Betul. Jadi bagaimana tuan rumah itu harus hidup. Jadi mereka itu harus menjadi patokan. Jadi kalau sekarang ini kan terjadi ada istilah ruislak. Itu kadang-kadang ada. Tetapi yang lebih menurut saya yang lebih mengerikan lagi adalah bukan ruislak, tetapi dengan cara kekuatan negara mengubah status tanah adat menjadi hutan lindung, dan hutan lindung diserahkan kepada investor. Nah, sebenarnya kan ini menurut saya sangat mengerikan. Saya sudah diskusi dengan istilah hutan adat aja gitu ya. Ya dong. Diubah jadi hutan lindung. Iya. Tapi kan itu kan artinya kan gini, sudah menjadi menggunakan kekuatan negara untuk merebut itu, untuk menyerahkan kepada investor. Padahal masyarakat lokal itu, ya mungkin mereka kerbaunya sudah lari di situ, ternaknya sudah lari ratusan tahun. Betapa tersayat hati orang-orang yang masyarakat lokal ketika investor datang dengan kekuatan mesin-mesin seperti katakanlah misalnya anak-anak berasal dari eskapator untuk mengusir mereka dan itu. Bagi saya sebagai warga negara Indonesia sangat prihatin melihat itu. Ya, kita melihat ini bagaimana balik-balik pintarnya ngomong, pintarnya mempermainkan kata-kata gitu. Sekarang ini pakar tata kata gitu kan. Betul. Tata dari hutan adat menjadi hutan lindung. Dan ini lalu diberikan kepada pemilik modal yang akhirnya tidak peduli lagi kepada pemilik adat. Betul, ya kan? Betul. Padahal ya kan? Kekuatan kita ada di masyarakat adat itu. Mereka itu kan sebenarnya kan orang yang berkontribusi untuk bangsa ini. Dan tujuan mereka pun ikut bergabung dengan negara ini kan supaya lahan adat mereka terlindungi oleh negara. Tetapi negara datang untuk mengubahnya menjadi hutan lindung. Nah, saya nggak mengerti kenapa kita seperti itu. Maka memang yang saya lihat adalah persoalan kita sekarang adalah konflik paradigma pembangunan. Tadi itu ya. Jadi makanya saya sering sebut itu, jangan-jangan sebenarnya kita ini
menghafal rumus-rumus, kita menjadi korban rumus itu. Itu yang disebut dengan kita ini banyak kali yang menjadi korban kurikulum. Kita menjadi kehilangan nilai-nilai yang sebenarnya sebuah nilai yang tak ternilai, unlimited value, menjadi hilang karena tujuan atas nama pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya di situ ya mungkin ada juga kita apa ya, jangan-jangan sebenarnya ada kita juga yang orang-orang nakal di situ untuk kepentingan pribadi gitu. Itu yang menurut saya perlu perenungan kita di hari apa ya pahlawan ini. Gitu. Iya. Jadi kita akan kembalikan penghargaan kita ini kepada pahlawan yang dibutuhkan saat ini gitu ya. Dan kita Jangan harus lupakan. Ya, dan kita akan menjadi pahlawan jika memang nilai-nilai hidup kita ini betul-betul berani kita demi kebenaran. Nah, kembali ke masyarakat adat tadi itu. Sebenarnya kan saya sudah konsultasi juga dengan Dr. Marwar Syahan, juga guru-guru besar, para pakar menurut saya pakar-pakar hukum yang memang menurut saya masih konsisten. Mereka sudah bilang ya di Undang-Undang Dasar 45 itu sudah jelas kok posisi mereka itu. Nah, bayangkan bagaimana seperti apa Indonesia ini nanti kalau komunitas-komunitas adat ini, komunitas-komunitas masyarakat ini, mereka kehilangan adatnya, mereka kehilangan jati dirinya, terus mau jadi apa? Seperti apa Indonesia jauh ke depan kalau kita tidak fokus dengan hal-hal seperti itu. Tapi ini sebenarnya relevan nggak sih dengan kemajuan zaman, kita masih mikirin soal-soal adat begitu? Oke, kita selalu berbicara teknologi zaman. Ketika COVID kemarin, disitulah menguji bahwa ternyata teknologi zaman tidak ada apa-apanya dengan COVID. Andaikan masyarakat adat itu kuat, negara tidak akan rugi untuk bansos. Seharusnya masyarakat yang kuat, yang mereka memiliki lahan, mereka memiliki ternak, ya kan? Nah sekarang kita berbicara ketahanan pangan, yang terjadi adalah food estate. Itu kan apa? Udah jelas-jelas gagal kok itu food estate. Pasti gagal, saya berani mengatakan pasti gagal. Yang kita tidak gagal jika petani kita itu kuat. Apa yang menjadi kebutuhan petani itu, negara harus hadir. Jadi bukan membuat lahan baru. Ini kan identik dengan baru itu, siapa yang bermain? Kan kayak gitu pertanyaan kita. Iya kan? Coba kalau misalnya apa kebutuhan petani? Misalnya petani cerdas, misalnya petani banyak yang kehilangan bibit yang asli, benih yang asli. Ya kan? Nah mereka mungkin dilatih kembali bagaimana mengembalikan benih-benih yang asli, punya keterampilan benih asli. Mereka butuh pupuk, mereka disubsidi, didukung untuk menemukan pupuk. Karena sekarang pupuk buatan itu kan juga merusak kualitas tanah. Nah, terus negara ikut campur dalam misalnya menentukan harga. Nah, kalau itu yang terjadi, petani kita kuat, mau pandemi apapun itu, petani kita kuat, kita kemana-mana, kita nggak jadi apa-apa kok. Jadi pertanyaannya kenapa nggak relevan? Sangat relevan. Dan menurut saya COVID ini mengajari kita untuk kita bertobat kembali kepada pondasi kita sebagai Indonesia. Pertobatan ekologi. Betul. Ada istilah pertobatan ekologi, kawan-kawan dari teologi ya. Teologi itu saya setuju itu. Ada Romo dan pendeta yang sering betul. Bahkan ini malah Ya, supaya kita kembali kepada esensi. Seperti itu. Nah, sekarang apa yang mesti dilakukan selanjutnya baik oleh para masyarakat maupun netizen yang mendengarkan ini, mereka harus membantu dalam hal apa? Yang pertama ini kan persoalan besar, harus kebijakan negara. Nah, paradigma negara ini sebenarnya sudah ada namanya pembangunan berkelanjutan. Jangan terlalu mengejar ekonomi yang angka. Semua kita sama-sama memahami nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat adat itu. Yang kedua, serahkan masyarakat adat menjadi pemilik hak. Karena sebelum Indonesia mereka sudah memiliki itu. Nah, kemudian produk-produk mereka betul-betul memiliki nilai tambah. Kalau misalnya investor datang, katakanlah investor datang, ya atas nama masyarakat adat, bisa saja masyarakat adat itu setuju ada hotel di situ. Tapi kan hotel misalnya masyarakat datang, karena orang masyarakat adat juga suka bertamu juga. Nah, misalnya masyarakat di sekitar situ, ya ada kopi, ya orang-orang cocok tanam kopi atau tanaman apapun itu sudah menjadi kebutuhan hotel itu. Jadi mereka bersahabat semua, hidup sejahtera. Nah, yang terjadi sekarang ini kan hanya pemilik modal menumpuk uangnya
di mana-mana masyarakat lokal menderita, seolah-olah hanya melihat. Saya kira konsep yang menyatakan datang pembangunan, menyerap tenaga kerja untuk jadi security, untuk jadi tukang parkir, saya kira itu adalah paradigma kita melihat bahwa kita ini adalah mungkin nilai peradabannya mungkin masih rendah. Jadi berkebalikan dengan tujuan kemerdekaan. Ya. Apa yang diperjuangkan oleh para pahlawan Betul, terdahulu itu betul, sebenarnya betul, kebalikan betul. malah ya. Karena pahlawan mendirikan Indonesia itu kan sebenarnya kan tujuan supaya Indonesia bermartabat. Iya, Gitu. Jadi bermartabat itu jika tamu dan tuan rumah sejajar. Kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Nah sekarang buat netizen apa yang bisa bantu? Netizen itu mungkin juga kita sudah melakukan pencerahan, mungkin netizen ini juga berparadigma pertumbuhan ekonomi yang angka supaya menjadi bahan renungan buat mereka bahwa bagi saya itu adalah sebuah kekeliruan mendalam sebagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah sekarang setelah netizen Dan kalau misalnya netizen ada menjadi bagian dari masyarakat adat, ayo berjuang. Ada perlawanan yang kita lakukan terhadap paradigma pembangunan. Jangan merasa, karena gini, kadang-kadang kalau udah masuk dalam konflik seperti itu, masyarakat itu bisa ketika dikasih pekerjaan menjadi security atau dikasih macam-macam, itu menjadi konflik horizontal, dan itulah membuat kawan-kawan masyarakat adat Nusantara ini menjadi lemah. Karena dijanjikan sesuatu dengan kehadiran pembangunan, Anda menjadi bekerja di situ seperti itu. Jadi jangan, ayo kita satu persepsi bahwa masyarakat adat harus menjadi tuan dan akan menjadi pahlawan ketika kebenaran itu ditegakkan. Semua kita menjadi pahlawan jika tujuan bangsa ini didirikan membangun sebuah peradaban. Ya, tadi banyak bicara soal ekonomi, mungkin nanti minggu depan kita akan bahas soal ekonomi yang seharusnya seperti apa sih gitu. Betul, ya. Betul. Ekonomi yang adil. Ya. Jadi ekonomi adil itu nanti seperti apa gitu kan. Apakah seperti yang kita pelajari, lalu apalagi yang perlu ditambahkan gitu kan ya. Nanti minggu depan kita akan bahas itu. Oke, terima kasih Bang Gurman untuk perbincangan sore hari ini. Sebelum kita tutup, silakan closing statement dulu untuk para netizen. Kita kan sering menyebut pahlawan dulu, dan saya kira hari ini kita juga akan menjadi pahlawan untuk membela kebenaran dan keadilan, untuk kontribusi kita membangun negeri tercinta. Oke, baik netizen netliners ya yang sudah mendengarkan ini. Semoga ini bermanfaat, membuka wawasan kita ya. Selain dari apa yang selama ini kita dengar, ini ada wawasan baru, semua menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Oke, sampai ketemu minggu depan dengan Bang Gurman lagi dari Komplek Taman DPR MPR di Gatot Subroto. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat Hari Pahlawan.